Saya sangat bersyukur boleh ada kesempatan berjumpa. Oh, sorry, ya lupa. Ya sekali lagi saya bersyukur ada kesempatan bersama dengan Bapak Ibu Saudara beribadah. Senang sekali bisa berkenalan dengan saudara. Mungkin ada 1-2 orang dari antara saudara yang sudah mengenal saya secara pribadi. Seperti yang tadi saya sudah sedikit menceritakan bahwa saya melayani di FEG Immanuel Berlin sejak tahun 2012. Saya kembali ke Jerman setelah meninggalkan Jerman selama 12 tahun ke Indonesia untuk saya studi Alkitab di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kemudian saya melayani 8 tahun di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Kemudian saya dipanggil untuk ke Berlin melayani di jemaat di mana saya melayani sekarang. Ya, saudara, saya ingin pada sore hari ini membagikan satu bagian firman Tuhan seperti yang sudah ditayangkan tadi oleh saudara Finley, yaitu dari surat Efesus. Ya, surat Efesus pasal kedua, kita akan membahasnya dari ayat 1 sampai 10 pada hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul semuanya adalah kasih karunia. Saya akan membacakan bagi saudara, dan sebelumnya kita akan sekali lagi ya berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih karena oleh kasih karunia kemurahan-Mu, meskipun di tengah-tengah pandemi keadaan di mana kami tidak dapat berjumpa secara pribadi lepas pribadi di rumah Tuhan, tapi Engkau dengan teknologi yang begitu maju memungkinkan kami untuk boleh berjumpa bersama-sama di dalam kesempatan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah kami ketika berjumpa, kami sungguh rindu untuk juga boleh mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan kami, dan menuntun langkah-langkah hidup kami ketika Tuhan masih izinkan kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca firman, ketika kami merenungkannya, biarlah kami dapat paham dan kami dapat melaksanakannya karena pertolongan Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, supaya Tuhan boleh tolong hamba-Mu untuk bisa menjelaskan firman Tuhan dengan benar, dengan takut akan Tuhan, sehingga firman yang ingin Tuhan sampaikan boleh kami terima dengan terbuka pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, baik yang berbicara maupun kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. So, demikian bunyi firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan di dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab
Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman, merenungkan, dan kita menghidupinya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu coba membayangkan di suatu sore ketika ibu-ibu ya di rumah sedang mempersiapkan teh untuk bapak yang hari itu baru pulang kerja. Ya, lalu di ruang tamu ada anak ibu yang begitu dekat dengan bapak, lalu mereka bermain di sana. Nah, setelah teh itu selesai, ibu membawa teh itu kepada bapak dan ibu mulai duduk bergabung di dalam ruangan ruang tamu tersebut, duduk di sofa. Namun baru duduk sebentar, tiba-tiba jendela kacanya itu pecah dan serpihannya kemana-mana. Lalu kemudian mungkin plafon di dalam ruang tamu itu berjatuhan semua. Karena tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang tidak pernah terpikirkan terlebih dahulu. Nah, saudara, pada saat itu maka mulai terdengar suara menangis, teriakan dari anak yang dikasihi. Lalu bapak juga mengalami luka ketika berusaha melindungi anak yang Bapak Ibu kasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kira-kira bayangan yang kita bisa pikirkan apa yang terjadi beberapa minggu yang lalu di kota Beirut. Bagaimana kematian itu begitu dekat dengan orang yang ada di sana. Nah, saudara, adalah sebuah kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperkirakan kapan kematian itu akan mampir, di mana kita bergiliran untuk masuk ke dalam kematian. Dan kematian ini adalah sesuatu yang sangat real. Sesuatu yang untuk banyak orang itu sangat menakutkan. Itu sebabnya, saudara, di dalam keseharian kita tidak terlalu suka atau merasa sangat-sangat kesel kalau ada orang yang mengajak ngobrol terus membicarakan hal kematian. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang menakutkan bagi orang banyak. Tetapi pada saat yang sama, kita juga mesti begreifen, kita mesti menangkap bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menolak kalau itu datang. Kapan saja itu bisa sampai kepada kita. Apalagi, saudara, di masa corona ini, ya, saya beberapa bulan terakhir ini merasa sedih karena beberapa kenalan saya di Indonesia, ya, beberapa mantan jemaat tempat saya melayani itu mereka setelah divonis mengenai akan COVID-19 dan ada di antara mereka yang kemudian pulang ke rumah Tuhan karena memang mereka tidak dapat mengalahkan COVID-19. Nah, saudara, ini memang satu kenyataan. Tapi berita baiknya, saudara, bahwa di dalam Alkitab itu memberitahukan kepada kita apa yang kita baca tadi. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman orang kepada Tuhan, meskipun kita tahu kematian itu akan datang, tetapi pada saat yang sama kita tidak tahu persis kapan itu akan menghampiri kita. Tapi ada satu hal yang pasti, saudara, bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus, dia telah menjadi ciptaan baru. Bahwa orang-orang ini, tadi dalam pembacaan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mereka akan dibebaskan dari kuasa dosa, mereka akan dibebaskan dari kematian, dan mereka juga akan dilepas
dari kemurkaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang menjadi tanda bahwa kita telah betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bahwa kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus? Maka saudara, yang pertama saya mendapatkan tanda beriman, seseorang beriman kepada Tuhan, bahwa ia telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi menarik sekali kita melihat apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, di sana dikatakan di ayat pertama, kamu dahulu sudah mati. Siapa itu kamu? Kamu ini adalah jemaat di Efesus. Ya, dan dikatakan bahwa mereka sudah mati. Nah, saudara, mati apa yang dimaksudkan oleh Paulus di bagian ini? Kalau tadi saya di awal coba memberikan kepada kita satu Erfrischung buat diri kita masing-masing bahwa kematian secara tubuh itu tuh adalah sesuatu yang secara naturnya itu akan kita akan mengalaminya, ya. Tidak tahu kapan itu akan sampai giliran kepada diri kita. Nah, tapi di sini ternyata Paulus mengungkapkan sebuah kondisi kematian yang berbeda dengan apa yang saya maksudkan di awal tadi. Di sini Paulus mengatakan, kamu sudah mati. Mati apa? Yaitu kematian secara rohani. Ya, apa yang dimaksudkan dengan kematian rohani, saudara? Kalau kita membaca bagian-bagian lain di dalam Alkitab, maka kita akan memahami bahwa kematian yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah bahwa orang yang mati secara rohani, secara spiritual, dia mengalami keterpisahan dengan Allah, dengan Bapa. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus, sedangkan manusia dikatakan mereka telah melanggar karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, yang dimaksud pelanggaran sebenarnya adalah seperti ada sesuatu batasan yang Tuhan sudah berikan. Apa itu? Kalau kita baca konteks di dalam orang Yahudi, maka batasan itu adalah kitab Taurat. Hukum Taurat yang Tuhan beri, dan itu telah dilanggar. Batasan itu dilanggar. Tapi tidak begitu saja. Juga dosa-dosamu. Apa itu dosa? Dosa itu adalah tidak mencapai sasaran. Ya. Dosa di sini tidak mencapai sasarannya Tuhan. Apa yang menjadi sasaran Tuhan untuk manusia? Yaitu manusia untuk bisa memuliakan Tuhan. Tetapi justru yang terjadi, manusia tidak memuliakan Tuhan, manusia lebih mau memuliakan diri sendiri. Bukankah pada umumnya orang-orang ingin dia dikenal, dia dihormati, dia dikenang, ya, dia diutamakan. Padahal Tuhan mengatakan kemauan Tuhan adalah bahwa segala sesuatu kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Tapi kenyataannya manusia itu mereka melanggar, mereka tidak mencapai sasarannya Tuhan. Nah, Paulus mengatakan kepada orang-orang Efesus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, saudara, jadi yang dimaksud mengikuti jalan ini adalah bahwa orang-orang di dunia ini mengikuti satu sistem kehidupan yang senantiasa berdosa, yang senantiasa melawan akan Tuhan. Dan juga mentaati penguasa kerajaan angkasa, di mana berarti bahwa sistem satu penguasaan yang ada dari pemerintah, dari penguasa-penguasa di dunia ini mendorong manusia untuk hidup di dalam kedurhakaan. Karena apa? Karena ada roh, ada penguasa yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu orang-orang yang akan dimurkai oleh Tuhan. Nah, saudara, bukankah kalau kita lihat
pada hari ini sistem kehidupan di dalam dunia kita itu membuat kita itu berdosa. Untuk Bapak Ibu yang bekerja, maka saudara, bukankah seringkali di dalam persaingan di tempat pekerjaan itu kadang-kadang membuat kita iri, membuat kita ingin membalas orang-orang ketika kita bekerja, mereka memperlakukan kita tidak baik, tidak adil. Sebagai manusia kita tentu ada keinginan untuk membalasnya. Bukankah begitu, saudara? Bukankah bahwa dunia ini ada orang-orang yang mencari keuntungan dengan benah tailih, membuat kita itu susah. Kira-kira setahunan lebih yang lalu, satu kali tiba-tiba pintu rumah saya itu saya nggak bisa buka dari luar. Ya. Jadi ada kunci pun saya nggak bisa buka dari luar dan di rumah nggak ada orang. Terus akhirnya mau tidak mau saya mesti panggil tukang kunci. Nah pada saat itu wah saya dibodoh-bodohin sama tukang kunci itu, saudara, karena sudah merasa kepepet. Ya, lalu kemudian saya panggil, orangnya datang, terus dia minta macam-macam. Saya bilang saya nggak mau lah kalau gitu. Wah dia bilang nggak bisa. Kalau kamu nggak jadi karena kita sudah di sini, kamu mesti bayar 100 euro katanya. Saya pikir ya kalau dia nggak ngapa-ngapain, saya kasih 100 euro kan bodoh. Akhirnya saya biarin dia datang, dia kerjain, tapi kemudian dia bikin macam-macam, ya bilang ini nggak bisa lah, ini mesti gantilah. Akhirnya saya mesti keluar jauh lebih banyak duit, yang padahal itu nggak perlu semahal gitu. Ya. Jadi saudara, di dunia ini bisa membuat kita kemudian merasa jengkel, kita merasa mau membalas orang-orang yang memang berbuat jahat kepada kita, karena sistem yang ada itu memang jahat adanya pada saat ini. Belum lagi soal undang-undang sekarang, saudara ya. Kita hidup di dunia yang demokrasi, yang penuh undang-undang, tapi kadang-kadang undang-undang itu tuh menyulitkan kita sebagai orang yang percaya. Ya, misalnya hari ini sudah menjadi sesuatu yang legal, misalnya orang-orang yang menikah bukan seperti yang Alkitab bilang, ya bukan laki dengan perempuan, tapi yang sesama jenis. Maka saudara, kita merasa dipaksa untuk mengiyakan yang sebenarnya Alkitab tidak menyetujuinya. Jadi ini adalah sebuah pergumulan, dan justru Alkitab mengatakan orang banyak, orang dunia ini, mereka, kalau di dalam konteks kita adalah orang-orang Efesus pada waktu itu, mereka tunduk, mereka melakukan hal-hal yang berdosa, yang melanggar. Nah, pertanyaannya saudara, apakah cuman mereka saja yang melanggar, cuman orang Efesus saja yang berdosa? Maka menarik sekali di ayat ketiga, Paulus mengatakan, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Mereka yang mana? Mereka yang melanggar, mereka yang berdosa. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi artinya apa? Paulus, seorang hamba Tuhan, rasul, dia mengatakan sebenarnya aku dulu juga sama seperti kalian. Aku juga adalah orang yang berdosa. Aku dikuasai oleh hawa nafsu atau natur manusia yang berdosa itu, sehingga dia melakukan juga hal yang berdosa. Bukankah kita kenal Paulus sebelum dia bertobat adalah orang yang sangat agresif, orang yang sangat kasar, orang yang sangat bengis, mau membunuh orang-orang Kristen. Ya, dia mengatakan kami, ya maksudnya dirinya, dia beserta dengan orang-orang Yahudi yang lainnya, mereka terhitung di antara orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, baik di dalam pikiran maupun di dalam hal-hal yang dia lakukan. Lalu dia mengatakan gini, pada dasarnya
kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi sama seperti orang Efesus yang dahulunya berdosa yang harus dimurkai oleh Tuhan, maka Paulus pun dia mestinya dimurkai. Karena apa? Karena dia sama pada dasarnya dengan orang-orang itu. Ya. Jadi saudara, murka Tuhan itu apa itu? Apa itu murka Tuhan? Murka Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan secara emosional, bahwa Tuhan itu tidak bisa menerima ketidaksucian. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Allah yang adil, yang akan menghukum akan dosa. Ya. Dan ini sesuai dengan karakter Allah. Allah itu adalah Allah yang adil, yang akan menghukum orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, saudara, dan Paulus melihat bahwa dirinya termasuk orang yang dulunya seperti itu, seperti orang-orang Efesus. Pertanyaannya, saudara, adakah kita itu lebih baik daripada Paulus? Adakah kita yang hidup hari ini lebih baik dari orang-orang Efesus? Yang menarik sekali, saudara, Efesus itu kalau kita teliti adalah sebuah kota metropolitan. Ya, barangkali saya bisa bayangin ya seperti kota-kota besar, barangkali seperti di Berlin yang Lebhaft selama 24 jam nggak ada berhentinya. Ya, bagi saudara yang membutuhkan macam-macam hiburan, apa saja ada di Berlin. Ya, apa saja ada, mau bar, mau minum, mau untuk tempat hawa nafsu, seks bebas, apa itu semua tersedia, nggak ada yang nggak ada. Ya. Sama seperti itu terjadi di Efesus. Ya, jadi orang-orang Kristen di sana tuh mengalami sesuatu pergumulan, dan demikian juga di dalam hidup kita di hari ini di kota-kota besar, maka kita mengalami hal yang serupa, bahwa dunia ini penuh dengan tawaran, penuh dengan hal-hal yang bisa mendorong manusia untuk berdosa. Pertanyaannya, saudara, sekali lagi, apakah kita itu lebih baik dari orang-orang Efesus? Apakah kita itu lebih baik daripada Paulus yang mengatakan bahwa diri mereka adalah sebetulnya orang-orang yang patut dimurkai oleh Allah karena apa? Hidup mereka yang berdosa. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah kalau orang zaman sekarang di dalam hidup kita pada hari ini, Tuhan akan lebih baik daripada waktu dulu? Kalau dulu dia mau murka terhadap dosa manusia, apakah hari ini dia tidak akan? Tentu saja tidak, saudara. Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Orang yang berdosa akan dihukum oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang adil, tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya di ayat keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya, penuh dengan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara coba perhatikan sebuah perubahan. Tadi di awal dikatakan, kamu dahulu sudah mati, tapi sekarang, ya, karena kasih Tuhan, Dia telah menghidupkan kita. Sama seperti pada waktu itu, bahwa semua orang yang berdosa itu Tuhan murka, maka kebenaran yang sama. Hari ini juga Tuhan walaupun murka terhadap yang jahat, tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang mau menghidupkan kembali, yaitu kita yang terpisah dari Allah, Tuhan menghidupkan kembali supaya kita punya relasi lagi dengan Allah. Dan itu hanya terjadi di dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa ini terjadi karena Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, naik ke surga untuk memberikan sebuah kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan saudara, makanya ini satu perbandingan kepada kita atau orang-orang yang percaya,
bahwa meskipun dulu kita telah mati karena kesalahan dan dosa kita, dan sekarang oleh karena anugerah kita diselamatkan. Kita dihidupkan dari kematian kepada satu kehidupan yang kekal. Jadi secara rohani, saudara, kita diberikan satu hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara, apa yang menjadi dasar seseorang itu bisa mengalami kasih Tuhan? Seseorang bisa mengalami sebuah perpindahan dari situasi kematian kepada kehidupan. Maka Alkitab dengan sangat jelas dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, sebab ayat 8, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kita lihat bahwa bagaimana cara Tuhan memindahkan orang dari kematian kepada hidup, yaitu di dalam iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa itu iman? Apa itu iman, saudara? Maka kalau kita mengerti iman secara benar, iman artinya pertama-tama kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit untuk saya orang berdosa. Tapi bukan hanya cuma tahu itu benar, tapi kita juga di dalam hati menerima untuk diri kita sendiri bahwa itu benar, Tuhan mati buat saya. Lalu yang ketiga, saya mempercayakan diri kepada Yesus supaya dia bisa supaya dia mengubahkan saya dari kematian kepada kehidupan. Nah, saudara, yang menjadi pengharapan kita bahwa ternyata Tuhan bukan hanya nanti ketika kita percaya, kita menerima Dia di dalam iman, ya, bukan hanya soal dosa kita yang tadi kan kita bilang karena dosa kita mati, bukan hanya dosa sesuatu masalah terbesar dari manusia yang diselesaikan, tidak, bukan itu saja, tetapi juga bahwa Tuhan menyelesaikan segala penghukuman kita, bahwa kita tidak lagi dimurkai oleh Allah. Ya, dan yang ketiga, bahwa kematian yang tadi itu, yang di awal, kematian yang ditakutkan oleh manusia telah diselesaikan oleh Tuhan. Pada waktu Yesus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut dan dia memberitakan, dia memproklamirkan kepada kematian bahwa dia telah mengalahkan kematian itu. Ya. Kematian tidak lagi bisa menguasai hidup orang yang percaya. Maksud saya bukan kematian yang tadi secara tubuh. Kalau kematian secara tubuh, Alkitab mengatakan manusia itu kalau dia 70 tahun hidupnya. Kalau dia lebih kuat 80 tahun. Jadi artinya memang secara tubuh jasmani kita hidupnya terbatas di dunia ini. Tetapi secara rohani hidup kita tidak pernah selesai. Ya, hidup kita ada di dalam kekekalan dan Yesus, Paulus di sini mengatakan bahwa nanti di ayat ke-8, pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Bahwa kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan sampai di dalam kekekalan di surga sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan orang Kristen yang lahir baru, Saudara, maka sama seperti apa yang saya jelaskan dari Alkitab ini, jadi ada sebuah titik balik di dalam hidupnya. Mungkin kita tidak tahu persis kapan itu terjadi, tapi kita pasti tahu persis, harus kita tahu bahwa ada satu titik balik di dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat satu video ya,
itu tentang seorang mantan preman, ya, mantan preman yang bukan Kristen, yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang sangat jahat, tapi satu waktu dia dijamah oleh Tuhan. Ya. Dijamah oleh Tuhan setelah dia mendengarkan Injil Tuhan, lalu dia bertobat. Kemudian itu dia berubah menjadi seorang yang tidak lagi minum, menjadi yang tadinya tidak percaya Tuhan, kemudian dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus, dan lebih jauh lagi dia meninggalkan hidupnya yang preman, lalu menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang real di dalam hidup. Ya, jadi kita bukan bicara soal orang Efesus di 2000 tahun yang lalu, 1000-an tahun yang lalu, tapi ini kita bicara di zaman kita sekarang, bahwa orang-orang yang berdosa itu punya masa yang gelap di masa lalu, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu pertobatan, satu perubahan pikiran, dan satu perubahan hidup. Lalu kemudian dia hidup menurut apa yang Tuhan mau, tidak lagi menurut tadi dikatakan jalan dunia ini. Dia meninggalkan jalan dunia ini, lalu menempuh jalannya Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kita sudah atau menyadari tentang titik balik yang pernah terjadi dalam hidup kita? Dari mati secara rohani, kemudian menjadi hidup secara rohani. Nah, saudara, ada yang pernah mengatakan begini, saudara. Kalau orang di dalam hidupnya cuman punya hidup satu kali, ya, yaitu hidup kita secara jasmani ini, maka dia akan mati 3 kali. Maksudnya apa? Yang pertama ya pasti mati jasmani, lalu kedua dia mati tadi seperti dalam kitab mati rohani, dan ketiga maka dia akan mati kekal. Kalau di dalam hidup sepanjang hidupnya dia tidak pernah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikut Yesus, maka dia akan mati 3 kali. Tapi buat kita yang lahir 2 kali, ya tadi maksud saya yang lahir sekali. Kalau buat kita yang lahir 2 kali, lahir dari rahim ibu, lalu kemudian lahir dari Roh Kudus, ya kita lahir baru, maka kita hanya akan mati 1 kali, yaitu mati secara tubuh. Tapi kita akan hidup 2 kali, hidup sekarang dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, apakah kita mempunyai tanda seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita beriman kepada Kristus, yaitu bahwa kita telah berpindah dari kematian kepada hidup. Tapi tidak berhenti di sana. Alkitab bicara iman bukan soal masuk neraka atau masuk surga. Itu bukan tujuan utama Tuhan untuk supaya kita percaya kepada Dia, bukan. Kita harus melihat tanda yang kedua yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu bahwa tanda beriman artinya di ayat ke-10, saudara, yaitu kita melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Tadi saya mengatakan manusia itu tidak mencapai sasaran karena mereka tidak bisa melakukan pekerjaan baik sebagaimana Tuhan rencanakan, inginkan di dalam kehidupannya. Jadi saudara, di dalam Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa satu akibat daripada orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa dia tidak duduk diam, ya, bahwa dia tidak berbuat apa-apa di dalam hidupnya. Dia merasa cukup kalau sudah tidak dihukum oleh Tuhan, tidak masuk neraka tapi masuk surga. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan ingin mengubah hidup kita, memberikan hidup supaya kita melakukan
pekerjaan baik. Ya, sama seperti Kristus kan dikatakan, menarik sekali kalau kita mengerti dengan ini ya. Karena kita ini buatan Allah. Di sini artinya bahwa setiap dari kita itu adalah masterpiece. Jadi semua dari kita yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang unik, yang Tuhan ciptakan secara unik, diciptakan dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang menebus kita. Ya. Lalu kemudian ini tujuannya. Kenapa Tuhan mau kita bertobat? Untuk kita beriman kepada Tuhan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi pekerjaan baik di sini berarti adalah perbuatan baik. Nah, saudara, di sini seringkali banyak orang yang salah mengerti. Ya. Keselamatan itu memang bukan karena kita punya andil, bukan karena kita punya jasa, karena kita berbuat baik, karena kita menolong orang, karena kita tidak iri hati orang, karena kita selalu bersedia untuk membantu orang. Itu semua, saudara, tidak buat kita untuk jadi anak Tuhan. Kenapa? Orang yang nggak kenal Tuhan itu di dunia ini banyak yang lebih baik dari orang Kristen. Setuju nggak? Orang Kristen itu banyak banget yang nipu-nipu orang. Ya, kalau kerja bisnis, teman bisnisnya ditipu. Lalu banyak orang Kristen juga tidak bayar pajak, ya, tipu-tipu tukang pemerintah. Tapi banyak orang yang nggak Kristen, mereka kerjakan itu dengan benar sungguh-sungguh. Jadi saudara, perbuatan baik kita, Alkitab bilang, itu tidak bisa memberikan kita itu, iman tidak bisa membuat kita punya perubahan hidup dari mati kepada hidup yang kekal. Nggak bisa. Itu semua hanya karena anugerah, karena kemurahan Tuhan yang memberikan. Iman itu Tuhan yang berikan. Lalu kemudian orang pikir, wah kalau Tuhan yang kasih iman, ya sudah enak dong. Setelah selamat, saya kagak usah ngapa-ngapain. Hidup sudah terjamin masuk ke surga, bisa seenak-enaknya hidupnya. Ya salah, Alkitab nggak ngajarin gitu. Alkitab mengatakan, kalau kita sudah dapat anugerah Tuhan, maka kita harus banyak mengerjakan dan terus-menerus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Ya. Dan ini bedanya. Orang dunia, agama-agama lain mengajarkan kita berbuat baik supaya mudah-mudahan diselamatkan. Tapi Alkitab ngajarinnya berbeda. Alkitab mengatakan kita diselamatkan karena anugerah, karena Tuhan yang memberikan keselamatan dan iman itu kepada kita. Setelah kita selamat, sebagai ucapan syukur, maka kita harus tidak henti-hentinya melakukan perbuatan baik kepada siapapun, kepada siapa saja. Ya, kalau kita teliti Alkitab secara menyeluruh, maka Alkitab mengatakan kita harus mengasihi sesama, bukan? Ya, sesama bukan hanya cuma orang Kristen. Ya, tentunya kita juga mesti mengasihi teman-teman kita yang Kristen, ya, teman-teman kita di dalam satu persekutuan. Tetapi juga kita mengasihi orang-orang yang di luar sana. Nah, bagaimana kita mengasihi atau menyatakan perbuatan baik, ya, pekerjaan baik di dalam hidup Kristen kita dengan sesama kita? Nah, saudara-saudara, saya temukan di banyak gereja, ya di Indonesia, ya di sini hampir nggak ada bedanya. Yaitu kalau ada orang di tempat satu persekutuan yang rela melayani Tuhan karena dia sadar betul seperti yang Alkitab bilang tadi, saya sudah selamat, saya mau melayani, saya mau mengasihi, maka dia kerja terus di persekutuan itu tanpa berhenti. Ya, semua diserahkan ke dia, sehingga ya setengah mati kalau semua mesti dikerjain sendiri.
Yang lain-lain merasa, oh ini bukan tugas saya. Nah, saudara, kalau kita mengerti, kalau kita betul-betul mengalami akan kasih Tuhan tadi, kita telah berpindah dari kematian kepada kehidupan, maka kita akan mengucap syukur dengan melakukan perbuatan baik dengan apa? Dengan saling melayani. Jadi pada waktu ada hal-hal yang saya bisa kerjakan di satu tempat saya bersekutu, maka saya tidak tunggu orang lain kerjain dulu. Ya, tapi sudah berlomba-lomba untuk memberikan dirinya untuk bisa ambil bagian. Supaya kenapa? Ya, di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam hidup orang Kristen itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal apa? Soal damai sejahtera dan sukacita. Ya, di dalam kitab Roma. Jadi artinya saudara, kalau kita kerjakan sama-sama apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam satu persekutuan, saling melayani, maka tentu seperti yang kata surat Roma tadi, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan ketika hidup bersama-sama. Lalu kemudian hal yang lain, ya, di masa COVID seperti ini, maka sebenarnya banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk bahwa kita melakukan pekerjaan baik, menyatakan kasih kita yang kita sudah terima dari Tuhan, kita berikan kepada orang lain. Nah, saudara, waktu di awal-awal COVID ya di Berlin, kami mengalami sempat beberapa orang dari gereja mesti karantina secara mandiri, ya, karena ada persinggungan dengan seorang pendeta yang terpapar virus begitu. Nah, pada waktu itu kita mesti karantina, nggak boleh keluar selama 14 hari. Maka ada teman-teman sepersekutuan, teman-teman gereja, mereka yang sehat, mereka meskipun masih foreign, ya, ada satu saudara yang yang tinggalnya cukup jauh. Ya, kalau dia mengantar, dia belanja, nganterin itu perjalanan bolak-balik bisa 1,5 jam dia ke rumahnya. Tetapi dia melakukan itu dengan sukacita. Dia tidak merasa terpaksa. Ya, jadi saudara, sangat-sangat konkret hal-hal yang kita bisa lakukan kalau kita betul-betul mengasihi. Kalau kita betul-betul telah mengalami apa yang Yesus telah lakukan buat kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kita pun pasti akan belajar mau berkorban. Saudara, melayani orang itu kadang-kadang sakit hati. Ya, kenapa? Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kadang-kadang masih ada yang ngomel-ngomel. Wah, ini kurang, ini kurang. Ya, harusnya kayak gini, komentarnya banyak. Kita kalau bukan karena kasih Tuhan, wah, kita juga bisa down, ya, kita juga bisa merasa sakit hati seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita punya cinta kasih, maka kita pasti akan bisa melakukan dan mau melakukan dengan sukarela perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup kita. Nah, saudara, ada seorang anak pendeta dari Tiongkok, ya, datang ke Indonesia kira-kira tahun 50-an, saudara. Tahun 50-an. Meskipun bapaknya seorang pendeta, si anak dia pengennya nggak mau jadi pendeta. Dia maunya jadi pengusaha, makanya dia ke Indonesia. Ya, jadi waktu ke Indonesia, dia sudah nggak mau tahu tentang Tuhan. Pokoknya pikirannya cuma diisi gimana bisa dapat duit banyak, gimana bisa jadi kaya, gimana bisa dihargai orang karena saya kaya. Itu yang dicari dia, saudara. Nah, tapi bersyukur, kata firman Tuhan seperti yang tadi, oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan, melalui satu
kebaktian, maka anak pendeta ini mendengarkan firman Tuhan yang memanggil dia untuk supaya datang percaya kepada Tuhan karena Yesus mengasihi dia, yaitu dia dengar khotbah dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, dengan khotbah satu ayat itu, si anak pendeta ini akhirnya bertobat. Dia bertobat, dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan mulai ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Lalu dia cerita, sesudah dia bertobat, dia ketemu seperti biasanya teman-teman bisnis dia, tapi dia bilang sekarang ngomongan di bisnis sudah lain lagi. Tidak bicara gimana cari untung, gimana bisa jadi kaya, tapi dia mulai bilang, wah Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mengasihi saya, ya Tuhan Yesus juga mengasihimu. Jadi omongannya sudah lain, ada satu perubahan. Dan setelah dia bergumul, akhirnya anak pendeta ini, toh dia menyerahkan diri jadi pendeta juga. Ya. Dia menjadi pendeta. Hari ini pendeta ini ada di Australia. Dia sudah berumur sekarang 89 tahun. Dan sejak waktu dia bertobat, dia melayani sampai sekarang tetap melayani, melakukan pekerjaan baik, yaitu dia melayani sebagai hamba Tuhan. Saya merasa bersyukur dan merasa malu kalau misalnya saya ngeluh-ngeluh ya, melayani itu capek. Nah, si pendeta tua ini sudah umur 89, saudara tahu, dia hari Minggu masih khotbah 3 kali. Dan hari biasa di rumahnya itu ada house Christ, ya, dan dia melayani di situ. Padahal umurnya sudah 89. Nah, saudara, dia bersaksi dan dia mendorong kami pendeta-pendeta yang muda supaya kita ingat akan anugerah Tuhan, ya, untuk hidup sesuai dengan anugerah, melakukan pekerjaan baik, melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah tanda hidup orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus, bahwa di dalam hidupnya dia telah berpindah dari kematian kepada hidup, lalu kemudian di dalam hidup yang sudah berubah itu dia isi dengan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pada sore ini boleh betul-betul merenungkan dan kembali boleh melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah betul-betul menerima anugerah dan iman dari Tuhan? Kalau sudah, mari kita sungguh-sungguh bersyukur dan kita nyatakan syukur kita itu dengan melakukan pekerjaan, perbuatan baik bagi saudara-saudara kita dan juga untuk orang-orang yang ada di dekat kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Sebelum saya kembalikan ke Finley, kita masuk dalam doa sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya sudah menguraikan firman Tuhan bagi saudara. Ambillah waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan apa yang ingin saudara lakukan sesudah mendengarkan firman-Nya. Berbicaralah kepada Tuhan dengan hati, dengan iman, dan Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau menolong kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur yang tak henti-hentinya kepadamu. Sebab siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau berbelas kasihan kepada kami. Sebab kami sadar betul bahwa kami sungguh tidak lebih baik
daripada orang-orang yang ada di luar sana. Kami sama bobroknya di waktu yang lampau, bahkan mungkin lebih parah dari mereka. Tapi karena kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau telah mengulurkan tangan-Mu, dan kami telah menyambutnya di dalam hidup kami, untuk menerima Tuhan Yesus di dalam iman, sehingga hidup kami boleh diubahkan menjadi ciptaan baru. Kami boleh berpindah dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Tuhan, Engkau peliharakanlah setiap kami yang sudah menjadi milik-Mu, dan biarlah kami boleh rindu untuk mengasihi Engkau, mengasihi saudara kami dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Bagi kami ya Tuhan, yang masih ragu-ragu, kiranya Tuhan berbelas kasihan, dan biarlah pada waktunya Tuhan juga memberikan anugerah kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan perenungan kami, biarlah segala hormat, kemuliaan kami hanya persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.